Berapa? Karena ini kita kehadiran Ustadz Ridwan Rustandi, beliau sebagai ustadz juga, beliau sebagai dosen juga, aktivis sosial juga, bapak rumah tangga juga. Jadi banyak sekali topeng-topeng yang semakin hari semakin numpuk dalam mukanya beliau ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan dia sesuai dengan kepentingannya masing-masing. Dan kali ini dia pakai topeng sebagai penulis buku bahasa tabligh generasi milenial di media sosial. Oke, teman-teman kalau mau membaca dan membedah dan menelanjangi karya beliau, nanti teman-teman bisa pesan. Oke, bisa pesan. Cukup DM aja akun sosial media sosial ya teman-teman Maha Production juga bisa. Oke. Nah, kita akan ngomong langsung tidak hanya dengan bukunya tapi sekaligus dengan sang penulis ya, Kang Ridwan Rustandi. Wan, kira-kira Wan, dari hampir 7 atau 8 bab di sini yang dituangkan tentang bahasa tabligh generasi milenial di media sosial. Dan masalah sederhananya adalah apa yang membuat menjadi semacam kegelisahan Kang Ridwan hingga menuliskan menjadi karya buku ini. Jadi begini, Stan Fahmi dan teman-teman Maha Production ya. Jadi sebetulnya karya kecil ini terinspirasi oleh fenomena yang ini berkembang dalam konteks perkembangan teknologi komunikasi dan informasi. Ini kan buku ini terlahir pasca pandemi, 1 tahun setelah pandemi. Jadi tahun 2021 ini bos. 2021 saya menulis tentang buku ini. Sederhana bahwa saya berpikir dan mengamati selama pandemi COVID-19. Saya menyebutnya kita mengalami apa yang disebut dengan percepatan digitalisasi kebudayaan. Percepatan digitalisasi kebudayaan, oke. Nah, maksudnya jadi teknologi internet itu kan memang sudah familiar di antara kita. Tidak terkecuali salah satu yang dihasilkan dari teknologi internet adalah platform media sosial kan. Oke. Nah, pada saat pandemi COVID-19 kita kan semua mau tidak mau dipaksa oleh kondisi untuk bermigrasi kan. Oke. Untuk bermigrasi dalam berbagai aktivitas kehidupan kita. Termasuk di dalamnya berkaitan dengan daily activity. Jadi apa sih yang tidak terdigitalisasi begitu kira-kira? Wabil khusus dari activity di media sosial. Betul. Apa sih yang hari ini orang tidak membutuhkan internet dengan berbagai fitur kecanggihan yang ada di dalamnya gitu. Jangankan berbicara tentang sesuatu yang sakral, jangankan berbicara tentang sesuatu yang global, yang besar begitu, sesuatu yang remeh-temeh pun sekarang sudah terdigitalisasi. Nah, contoh kasus untuk memenuhi kebutuhan sederhana lah kita untuk makan, untuk minum. Sekarang kan apa yang sulit begitu kira semua sudah terdigitalisasi. Saya like kuota. Nah, saya like kuota. Saya ada koneksi kan. Nah, tidak terkecuali untuk urusan-urusan yang sifatnya sakral, katakanlah untuk urusan keberagamaan. Nah, satu aspek dari berbicara mengenai aspek keberagamaannya dalam konteks Islam yang kegiatan atau aktivitas dakwah. Nah, banyak sekali di masa pandemi apalagi banyak sekali aktivitas-aktivitas dakwah yang tidak lagi mengandalkan cara-cara konvensional. Sekalipun cara-cara konvensional tidak bisa ditinggalkan kan begitu. Tapi kan sekarang orang sudah mulai bermigrasi begitu kira-kira. Bukan bermigrasi, orang juga sudah. Itu fenomenanya. Fenomena migrasi dari tradisi offline ke tradisi online. Nah, selain itu bahwa ada fenomena migrasi, apa lagi kegelisahannya? Nah, yang kedua, yang paling penting juga ternyata ketika berbicara tentang digitalisasi keagamaan, salah satu aspeknya tentang tabligh atau dakwah. Itu kan bukan hanya sebatas bagaimana live streamingkan aktivitas taklim menjadi dari offline menjadi online. Ternyata ada hal-hal tertentu, ada hal di luar itu yang jauh lebih luar biasa yang perlu dipikirkan. Contoh, ya kita kan tidak bisa menutup kemungkinan dalam skala yang sifatnya global bahwa media sosial juga menjadi satu medium tempat pertarungan ideologi. Ya kan? Ideologi, identitas, banyak hal ya. Banyak hal tentang ideologi, identitas dan lain sebagainya. Nah, termasuk dalam aktivitas yang sifatnya tabligh. Banyak sekali platform media sosial yang dimanfaatkan untuk aktivitas tabligh, tapi
saya melihat itu hanya sebatas praktis gitu. Oke. Insya ukur live streaming kan taklim. Padahal tindakan induknya tetap ada. Nah, intinya tetap ada, tapi kan maksud saya ketika berbicara tentang sebuah tablik di platform media sosial itu tidak sesederhana berbicara mengenai hanya sekedar berubah dari offline ke online saja, karena ada pertarungan ideologis, identitas kan gitu ya, pertarungan simbolik dan lain sebagainya yang itu juga harus dipikirkan. Dengan kata lain, ketika ngomongin tablik di media sosial, tablik digital itu harus diskemakan. Dan sisi bahayanya di ranah online ini, ketika sebut saya ada kegiatan tablik yang sifatnya live streaming, kan itu terekam, betul, terinkripsi dan sejenisnya, gitu kan ya. Terus bagi sebagian orang ada yang berusaha memotong-motong, memotong-motong ucapan seseorang dengan tabliknya, dengan pembicaraannya dipotong sedemikian rupa, entah atas dasar hiburan, entah atas dasar mengingatkan kembali, bahkan ada yang sampai pada tindak menjerumuskan. Nah, apakah di buku ini juga nge-shoot fenomena itu? Betul. Jadi yang ketiga juga itu, ketika misalkan semakin masif penggunaan atau pemanfaatan teknologi internet untuk aktivitas keagamaan, tidak dibarengi dengan penguatan literasi digitalnya. Nah, kenapa tadi? Karena pada saat kita masuk ke ruang virtual ada ancaman. Ya tadilah sudah disebutkan, misalkan yang familiar itu di masyarakat ada ancaman bagaimana pesan dimanipulasi atau kita nyebutnya hoax. Bagaimana pesan itu juga dipotong-potong, sedemikian rupa agar di framing sedemikian rupa agar memecah belah, jadi hate speech, betul. Termasuk juga dalam konteks ideologis. Bagaimana kemudian platform itu digunakan sebagai ruang untuk menyebarkan paham-paham radikalisme, terorisme, dan lain sebagainya. Yang muaranya justru menyebabkan adanya disharmoni atau bahkan disintegrasi. Karena kemudian bisa jadi karena terjadinya ketidakutuhan pada setiap media yang ditampilkan. Sebut saja misalkan platform media sosial tertentu kapasitasnya cuma sekian menit. Ini sekian menit. Nah, dengan keterbatasan itu dan terlebih dengan bukan sekadar keterbatasan, berparah dengan ada aspek kepentingan. Ini yang kemudian potong-potong tampilkan, potong-potong tampilkan. Dan situasi itu semakin diperparah ketika sebagian orang sudah memahami atau difahami bahwa apapun yang tampil di media sosial itu adalah kenyataan. Nah, itu masalahnya di sana. Kenyataan dalam tanda petik. Gitu. Nah, kira-kira dari hasil penelitian Kang Ridwan, berhadapan dengan aktivitas sosial di media sosial seperti itu, tips and tricks apa aja kira-kira yang juga disuguhkan di buku ini? Jadi pertama jelas sebagai basis suprastruktur saya menyebutnya sebagai basis suprastruktur agar kita tadi aktivitas yang sifatnya praktis itu sesuai dengan apa yang menjadi lokomotif dakwah amar ma'ruf nahi munkar, maka mau tidak mau baik itu pelaku maupun kita sebagai penonton, sebagai mar'u istilahnya, harus memiliki penguatan dari sisi literasi digitalnya dulu. Literasi digital itu kan berbicara mengenai satu knowledge-nya, aspek pengetahuan dulu. Sekarang kan fenomena penetrasi penggunaan internet itu kan terjadi tidak hanya di kota-kota besar, tapi sudah sampai ke perkampungan, ke desa dan lain sebagainya. Hampir 70-80% dari total populasi penduduk Indonesia mereka adalah pengguna aktif internet dan media sosial kan gitu. Tapi sayangnya kalau kita mengacu kepada hasil survei literasi digital dari Kemenkominfo, ternyata kan kita masih berada pada taraf sedang. Nah, jadi poin 5 baru di angka 3. Pas-pasan gitu. Nah, pada saat terjadi aktivitas-aktivitas termasuk di dalamnya aktivitas tablik itu belum dibarengi dengan tingkat literasi digital. Di aspek knowledge. Bukan dulu ya. Selain aspek knowledge juga berbicara mengenai aspek skill. Makanya sekarang baik pelaku dakwah ataupun juga objek dakwah, standarisasi dan kualifikasinya itu bertambah. Tidak hanya memiliki kualifikasi secara keilmuan agama, kualifikasi dari sisi bagaimana menangkap fenomena dan lain sebagainya, tapi juga sudah jadi keniscayaan hari ini kita harus tidak boleh gaptek gitu, Bos. Jadi skillnya juga penting hari ini begitu. Masih berkaitan dengan urusan tadi yang di capture di buku ini adalah ketika ada pemotongan gambar misalkan
ini kan juga kemudian berkelindan dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Nah, problemnya seringkali justru yang terjadi itu di beberapa kasus sebut saja ada satu kajian yang utuh, tapi kemudian dipotong bagian-bagian yang memberikan punya potensi percikan api, itu kemudian diambil, lantas diundang-undangkan, lantas dipermasalahkan. Kenapa tidak dikembalikan terlebih dahulu, misalkan ke aspek keutuhannya terlebih dahulu? Tapi justru yang terjadi ya apa yang tampil di sana itu yang kemudian diacuan. Nah, itu kan fakta sehari-hari bagaimana kegelisahan dan bahkan bisa jadi akhirnya memberikan respon kepada sebagian sebutlah misalkan mubalik yang bisa jadi enggan untuk dilakukan seperti itu karena sering terjadi manipulasi data, manipulasi dan seterusnya. Nah, kira-kira tahapan menuju ke ini kan artinya tidak hanya kepada para sebutlah para pendengar atau para penikmat media sosial. Ya, mereka pada para pelaku misalkan untuk kepada para mubalik. Kira-kira dari temuan ini berdasarkan sejumlah permasalahan, sejumlah fakta yang ditemukan, bagaimana menyikapinya? Ya, betul tadi. Jadi begini, ruang virtual itu ruang yang serba mungkin. Oke. Serba mungkin, serba cepat, dan serba apapun bisa dilakukan oleh siapapun. Karena milik bersama kan. Yes. Jadi tidak ada istilah monopoli. Monopoli terhadap satu kepentingan di ruang virtual itu. Semua berhak untuk berpendapat, semua berhak untuk menyampaikan gagasan dan lain sebagainya. Tapi saya curiga itu seolah-olah Gimana? seolah-olah tidak ada monopoli. Ya. Kira-kira makanya berdasarkan apa yang saya temukan, bahasa tabligh yang kemudian perlu dimiliki oleh seorang mubalik begitu kira-kira. Itu harus memiliki keterkaitan dengan realitas yang sedang diangkat hari ini. Makanya tadi tahap yang kedua, selain literasi digital, harus paham juga regulasi yang ada di dalam konteks kenegaraan kita. Regulasi. Itu yang sering dilupakan. Dan ini juga jarang diketahui. Betul. Bahkan oleh sejumlah para mubalik sebenarnya seperti itu. Mubalik mungkin tidak bisa membedakan pada saat dia taklim secara offline. Ya. Yang ruang lingkupnya terbatas kan gitu ya, kemudian waktunya juga terbatas. Dan bahkan bisa jadi jelas. Nah, jelas. Siapa Pada audiensnya. saat di live streaming kan seperti ini ya. Seolah-olah dia sedang ngobrol dengan madunya Padahal ada yang ada yang di luar. Padahal kan serba cepat ada di luar. Nah, pada saat ketika di luar, ketika berbicara audiens, karakteristik audiens itu kan berbeda. Yes. Ada yang memang like dan dislike, namanya kan gitu. Ada fitur like, ada fitur dislike, ada fitur dan sebagainya. Bahkan fitur dislike udah dicopot ya. Itu juga berangkat dari fenomena yang berkembang. Makanya berbicara mengenai regulasi kepenyiaran juga menjadi aspek penting yang harus dimiliki baik oleh mad'u ataupun apalagi oleh pelaku dakwahnya, oleh dai-nya. Itu yang kedua. Makanya saya membagi menjadi beberapa hal. Apa yang harus dilakukan? Satu gini, ketika berbicara mengenai habituasi bagaimana kita tabligh di media sosial, setidaknya ada 4C. Oke. Nah, ini 4C itu ada di sini di buku. Di buku Bahasa Tabligh Generasi Milenial di Media Sosial, Analisis Framing, Pesan. Nah, pesan moderasi agama pada akun Islam populer. Lanjut. Apa saja 4 hal itu? Pertama, berbicara mengenai aspek connect. Connect itu keterhubungan. Nah, ini berbicara mengenai keteraksesan. Nah, ini kan sudah sesuatu yang pasti akan terjadi. Karena kan ya kian tahun semakin meningkat. Betul tidak? Penetrasi penggunaan internet itu kian tahun kian meningkat. Artinya keteraksesan sudah jadi milik semua. Tapi tidak cukup hanya sekedar connect. Yang kedua, dia juga harus memahami konten. Ya kan? C1 connect, C2 konten. Konten itu apa? Nah, di sinilah literasi digital harus diimplementasikan. Artinya apa? Dia harus paham tentang mana yang berkaitan dengan digital culture-nya, mana yang berkaitan dengan digital etiknya. Ini yang berbeda dengan regulasi kemudian. Kemudian digital safety-nya, tingkat keamanan juga kan gitu. Terus juga digital skill-nya harus paham dan lain sebagainya. Ini konten. Jadi tidak hanya sebatas berbicara mengenai konten itu tidak hanya sebatas mengkonsumsi konten dan memfilternya atau memfilter dan mengkonsumsinya, tapi juga
kenapa tidak kita istilahnya mendesain pesan, membagikan, tapi pada saat membagikan jadi pilih-pilih lah. Yang dipilihnya itu bukan sesuatu yang justru malah mendisharmonisasi. Iya, karena hati-hati juga bagi yang suka ngacaplok bisa jadi bakal bubuk. Nah, eta. Karena iya. Walau base ending base-nya adalah dasarnya adalah dengan mah gue gitu kan ya. Itu. Tapi bagi orang-orang tertentu dengan tingkat kemapanan yang berbeda, Masalahnya kan ketika berbicara sesuatu yang termediasi istilahnya, kita kan tidak bisa mengukur gitu. Ya, betul. Jadi anak tadi nang ngacapruk jadi mabruk jadi bunduk. Kacau aja. Kan banyak juga kasus ustad yang seperti itu abai pada wilayah. Iya. Kita channel keduanya berbicara konten. Nah itu sebenarnya nggak bisa disebut abai juga ya kalau dalam konteks offline-nya mah. Itu mah dulu udah jelas gitu. Nanti karena sudah berimigrasi, dunia semakin luas, itu yang bermasalah. Itu yang bermasalah gitu ya. Jadi kesadaran inner itu yang butuh terus-menerus nempel. Gitu ya. Tidak hanya di pihak pelakunya tapi juga di audiens harus seperti itu. Itu konten berbicara. Jembremu harimau. Jempuangmu membunuhnya. Anu katilu selain connect dan konten, konteks. Nah, oke. Ini juga kan Pak harus Kalau kita lihat sebetulnya banyak sekali konten-konten di media sosial yang sifatnya repetitif, sebetulnya pengulangannya ya. Betul. Ya tema syukur, tema senang kalau misalkan dalam konteks. Enggak, bahkan itu sering terjadi juga di ketika terjadi bencana misalkan. Gambar atau video tanah yang longsor. Padahal lu film di mana asup kira karena konteksnya ada jadi bisa orang gitu. Ya, menimbulkan kekhawatiran, kecemasan dan sebagainya. Artinya kita juga harus memahami konteks, karena konteks itu kan berbicara mengenai dinamika yang terjadi pada ruang dan waktu itu seperti apa. Kontennya boleh jadi sama. Ya, betul. Konten-konten termasuk dalam konteks. Tapi konteksnya. Konteksnya yang ngambil. Betul. Ya jika banjir lah kan banjir lain zaman kiwari kan. Lalu sekali 2 kali terus setahun lagi. Di zaman Nabi Nuh bisa jadi. Kan banjir gitu. Tapi kan konteks yang membedakan. Maka habituasi berbicara mengenai tablik di media sosial juga berbicara mengenai konteks juga. Yang terakhir kontak. Kontak kan berkaitan dengan kalau kontak itu berkaitan dengan kita harus sadar bahwa pada saat kita berinteraksi dengan orang lewat platform media sosial, yang kita hadapi itu bukan robot di hadapan komputer, tapi jalma objek. Makanya tadi ada istilah jarimu harimau gitu. Artinya dalam kontak ini berbicara mengenai kita harus sadar bahwa yang kita hadapi, yang kita yang berbicara dengan kita, walaupun misalkan menggunakan emoticon, visual image yang lain, stiker dan lain sebagainya, lemah gitu. Tetap dia lemah. Ada lemah kan dia punya perasaan, punya pengalaman, punya pemikiran, punya tindakan juga. Makanya 4C inilah yang menjadi temuan penting begitu kira-kira dalam konteks seperti apa sih bahasa tablik di media sosial. Berkaitan dengan apa yang ditawarkan dengan analisis framing terhadap aspek moderasi agama, pesan apa yang ingin Kang Ridwan sampaikan di buku ini? Gini, saya kan di sini secara teoritik menggunakan teori atau analisis framing model William Gambson dan Modigliani. Di situ dia membagi 2 core utama. Ada condensing symbol istilahnya dan ada core framing. Dari 2 hal ini saya menemukan beberapa hal. Pertama, bahwa ketika berbicara konstruksi bahasa tablik di media sosial, apalagi dilakukan oleh generasi milenial, maka dia tidak bisa dilepaskan dari logika desain pesan. Kan berbicara bahasa tablik di media sosial dia adalah pertautan antara teks, simbol, image, gitu ya, grafis dan lain sebagainya. Artinya ketika ceramah, lain suara ceramah Tapi kan ada narasi, ada bahasa tubuh, ada bahasa tubuh, akan diselingi dengan image, grafis tertentu, simbol tertentu dan lain sebagainya. Maka disitulah logika desain pesannya harus dimainkan. Ada 3 logika desain pesan. Pertama, logika ekspresif. Logika ekspresif itu bagaimana kita mengekspresikan sebuah pesan, apalagi pesan keagamaan yang memang diekspresikan berdasarkan apa yang menjadi standar umum. Itu penting. Memahami standar umum masyarakat gitu, maksudnya standar umum itu standar etik lah, standar moral dan lain sebagainya begitu.
Yang kedua, yang tidak bisa digunakan standar etik global. ya gitu, Iya. secara global. Yang kedua, logika konvensional, sumbernya harus jelas. Dan sumber itu ternyata pada saat di media sosial tidak hanya sebatas pada sumber yang sifatnya normatif, tidak Oke. Al-Quran dan As-Sunnah saja, tetapi juga menggunakan isu-isu sains dan teknologi, Yes. menggunakan isu-isu yang sedang trending misalkan di masyarakat, wacana-wacana ideologis yang sedang berkembang di masyarakat, atau bahkan fenomena yang dalam pandangan kita remeh-temeh tapi ternyata menyentuh begitu kira-kira. Nah itu kan juga bagian dari Iya. instruksi. Sampai foto 3x4 itu bisa dijual beli. Sehemat apapun foto kamu udah harus fotogenik dan fotogenik. Ya, foto 3x4 kamu yang masih SD itu bisa dijual beli. Dan itu bisa laku sekian. Sekian. Tidak ada yang kecil hati merasa aku mah tidak eksotis, aku mah enggak sok kecewaan. Itu bisa jadi bisa jadi itu kan yang paling beda seterusnya. Ya, dia seperti itu. Kesebelan pisan mah emang. Logika konvensional tapi ya seperti itu. Maka kalau kita lihat beberapa akun media sosial ini kan saya kasustik lah gitu kira-kira mencopot kira-kira mana ya yang bisa dijadikan sebagai objek penelitian. Kayak kita lihat beberapa akun media sosial ya logika konstruksi bahasa tabliknya seperti itu, dia berbicara mengenai fakta ilmiah, sains teknologi. Nah, tapi ada hal yang lain yang menarik barangkali bisa apakah dibahas atau tidak tentang di buku ini, kaitan tentang semacam stereotype. Sebut saja si Ustadz A dia sudah famous di media sosial. Oke, bahkan mengalahkan kefamousannya itu ustadz yang lokal dalam pengertian setia dengan jemaah offline-nya, gitu kan ya. Bahkan tingkat penghargaan kepada urusan finansial pun akan menjadi berbeda. Betul. Orang yang sudah famous di media sosial dengan orang yang sudah sehari-hari di sana, setelah tanah seolah-olah. Nah, kira-kira sebenarnya bagaimana sih menyikapi cara pandang masyarakat seperti itu? Itulah bagian dari konsekuensi logis dari desain pesan yang tadi disampaikan. Maka yang ketiga ada logika retoris. Logika retorisme berbicara mengenai bagaimana gaya pembawaan. Ini hubungannya dengan like dan dislike ya. Oke. Dan hubungan saya secara profesional. Itu tadi fenomena yang berkembang. Secara kualifikasi misalkan sebetulnya Ustadz Dumai. Oke, Dinamaya. Dumaya ini sebetulnya secara kualifikasi kalah dengan Ustadz pesantren, kalah dengan Ustadz di kampung, dan sebagainya. Tapi dari sisi retorika, dari sisi pembawaan dan sebagainya ternyata lebih menarik bagi audiens. Ya otomatis kita akan jatuh kepada apa yang disebut dengan yang kajian kesininya mungkin kalau dilanjutkan, kita akan mengkaji tentang komersialisasi, modifikasi, spasialisasi, dan sebagainya dan sebagainya. Itu bagian dari konsekuensi logis. Ketika misalkan ya tadi desain bahasa tablik itu ternyata tidak sekonvensional apa yang dilakukan dengan cara-cara offline begitu. Nah, terakhir barangkali apakah di sini juga disitir tentang kaitan urusan prosentase atau apapun bahasanya kaitan dengan urusan komodifikasi agama misalkan, karena ini kan kaitan dengan urusan bahasa tablik. Ini bagaimana yang terjadi di fenomena di Indonesia kali ini? Sebetulnya secara lebih mendalam tidak disitir tentang komodifikasi tablik karena memang tidak diarahkan ke sana. Tidak diarahkan lebih kepada urusan moderasi agamanya. Lebih ke arah satu tadi kita ingin mengukur sebetulnya logika desain pesan tablik di media sosial dan juga kumaha. Kemudian yang kedua dikaitkan dengan moderasi beragama itu sebagai sebuah alternatif literasi dakwah digital gitulah kira-kira. Karena kunci yang kamu pahami atau yang ingin kamu sampaikan tentang moderasi agama sejatinya dalam khusus di ruang virtual seperti apa? Berbicara mengenai moderasi beragama di ruang virtual itu ya tidak bisa terlepas dari sisi aktualitas dan normativitas. Kata kuncinya dua itu. Kenapa aktualitas? Aktualitas itu berbicara mengenai bahwa ternyata ketika kita berbicara mengenai pemahaman agama, apalagi mendiseminasikan pesan keagamaan di ruang virtual, kita tidak bisa eksklusif pada akhirnya. Kenapa? Karena kan segmentasi media, artinya pesan keagamaan yang cocok disampaikan secara offline, itu kira-kira pada pada jamaah atau majelis taklim tertentu yang sifatnya terbatas, ternyata kurang tepat juga kalau disampaikan secara terbuka melalui ruang virtual. Maka ya kita harus aktual kira-kira harus aktual bermakna
tidak inklusif. Oke. Gitu ya, artinya kudu inklusif lah berbicara moderasi beragama di sana. Ya. Yang Dan kedua, tetap normativitas. itu harus tetap Itu tetap sebagai barrier lah ya. sebagai barrier, Oke. itu sebagai barrier. Manakala ada hal-hal yang tadi tidak diinginkan, maka rujukannya kita Kembali kepada kembali lagi kepada arruju'u ila Quran was sunnah, kan begitu. Oke, Bebe, gue Ami dan ini adalah sang penulis bahasa tapi generasi milenial di media sosial. Teman-teman penasaran dengan apa isi buku ini? Check it out, check it out, check it out, check it out.